Di Surabaya, ada seorang wanita bernama Bu Lina. Ia dikenal sebagai sosok yang inspiratif, bukan hanya karena kesuksesan bisnisnya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Beliau memiliki rumah makan yang sangat terkenal bernama Rumah Makan Merah, dan sebuah rumah kos yang dikenal luas di kalangan mahasiswa bernama Kosan Putih. Banyak mahasiswa dari luar kota memilih tinggal di Kosan Putih karena suasananya nyaman, harga sewanya terjangkau, dan keramahan Bu Lina yang seperti ibu sendiri bagi para penghuni. Ia dikenal sering memberikan diskon atau bahkan menunda pembayaran bagi mahasiswa yang sedang kesulitan ekonomi. Tak jarang pula, ia membawakan makanan dari rumah makannya untuk dibagikan gratis. Tapi di balik senyum tulus dan kebaikan hati yang terlihat, tersembunyi rahasia kelam yang tak diketahui siapapun. Malam di Surabaya mulai turun dengan hawa lembab. Jalan-jalan mulai sepi, suara kendaraan perlahan menghilang, dan hanya suara serangga malam yang tersisa. Di sebuah gang tak jauh dari kampus ternama, berdiri bangunan 2 lantai bercat putih yang mulai kusam. Tanaman sirih dan daun dolar menjuntai dari terasnya, memberikan kesan asri sekaligus misterius. Kosan itu selalu ramai oleh aktivitas mahasiswa. Tawa, keluhan tugas, dan suara musik dari kamar menjadi latar kehidupan harian di sana. Namun, suasana berubah drastis begitu malam menjelang. Wulan, seorang mahasiswi baru yang baru seminggu tinggal di sana, mulai merasa tidak nyaman. Ia sering mendengar suara-suara aneh dari kamar kosong, pintu kamar mandi yang terbuka sendiri, dan bisikan pelan saat ia hendak tidur. Saat Wulan bercerita, beberapa penghuni lama hanya menanggapinya dengan santai. "Sudah biasa, asal nggak ganggu kita, ya nggak usah dipikirin," ujar Nia, teman kosnya. Malam Jumat itu, Wulan dan 2 temannya harus menyelesaikan tugas kelompok. Karena kafe-kafe di sekitar kampus penuh dan perpustakaan sudah tutup, mereka mencari tempat lain yang tenang. Riko, salah satu temannya, bekerja paruh waktu di Rumah Makan Merah dan menyarankan agar mereka mengerjakan tugas di sana. Katanya, di luar jam sibuk, mereka bisa duduk di meja belakang dan menggunakan wifi gratis. Saat tiba, Wulan takjub melihat Rumah Makan Merah tetap ramai meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aroma masakan menggoda, tapi entah mengapa, aroma daging yang kuat membuat perutnya mual. Saat pergi ke toilet yang terletak di dekat dapur, Wulan tak sengaja melihat seorang karyawan membawa ember besar dari ruang belakang. Isinya cairan kekuningan kental yang tampak berlendir. Dari balik tirai merah yang memisahkan dapur dengan ruangan lain, terdengar suara desahan seperti makhluk kesakitan. Wulan menahan napas. Ketika bertanya kepada pelayan, ia hanya dijawab, "Itu dapur khusus. Nggak semua orang boleh masuk." Beberapa hari kemudian, Wulan dan Nia beli bakso gerobakan di dekat kosannya. Penjual bakso yang bernama Pak Joko ternyata dulu adalah tetangga Bu Lina. Mereka bercakap-cakap. Percakapan mereka itu membuka tabir masa lalu Bu Lina. Menurut cerita Pak Joko dulu, Bu Lina adalah janda muda. Suaminya, seorang pedagang daging sapi, bangkrut karena ditipu rekan bisnis. Dalam depresi berat, sang suami akhirnya bunuh diri. Hidup Bu Lina hancur. Ia terlilit utang dan harus menghidupi 1 anak yang masih kecil. Banyak yang kasihan padanya. Namun, setelah beberapa waktu menghilang, Bu Lina akhirnya kembali. Ia tak pernah bercerita kemana ia pergi. Tapi tak lama setelah itu, hidupnya berubah drastis. Rumah makannya langsung terkenal dan kos-kosan mulai dibangun. Orang-orang kampung mulai berbisik. Ada yang bilang Bu Lina melakukan pesugihan. Katanya, ia mengikat perjanjian dengan makhluk dari Laut Selatan. Tumbalnya bukan uang, tapi nyawa manusia. Wulan makin gelisah setelah mendengar cerita itu. Ia mulai memperhatikan, ternyata setiap tahun, selalu ada 1 penghuni kos yang mendadak menghilang. Kejadian yang seolah dianggap biasa oleh penghuni lama. Bahkan pihak kepolisian pun tak menemukan petunjuk. Saat ia menceritakan kecurigaannya kepada teman-teman, sebagian menertawakan, sebagian lain diam tak peduli. Tapi Rani, salah satu penghuni kos yang paling vokal, menantangnya dengan nada mengejek. "Kalau kamu yakin, ya buktikan. Jangan cuma bikin cerita horor. Buktiin aja kalau bisa." Tantangan itu membuat Wulan nekat. Ia ingin membuktikan bahwa semua kecurigaannya bukan hayalan. Malam itu, ia menyelinap keluar dari kos. Jarak Kosan Putih ke Rumah Makan Merah
hanya 5 menit jalan kaki. Ia tahu pintu belakang biasanya tidak dikunci hingga dini hari. Dengan ponsel dan senter kecil, ia berjalan menyusuri gang kecil yang sepi. Saat tiba di dapur belakang rumah makan, ia mengintip dari balik tirai plastik. Seorang pria muda, kemungkinan besar mahasiswa, terbaring tak sadar di meja logam. Tubuhnya pucat. Di dekatnya berdiri sesosok makhluk tinggi besar, berkulit hitam legam dengan lidah panjang, meneteskan cairan pekat ke dalam panci besar. Wulan menahan napas. Tapi lantai kayu tempatnya berpijak berderit. Makhluk itu langsung menoleh ke arahnya. Wulan kembali ke kos dalam keadaan syok. Ia menghubungi Nia yang belum kembali ke kos dan menceritakan semuanya. Mereka berencana melapor ke media atau polisi. Tapi malam itu, Nia tak kunjung kembali ke kosan. Wulan panik menunggu Nia di ruang tamu kosan, tapi hanya menemukan Bulina sedang minum teh di ruang tamu. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Rasa penasaran itu kadang lebih berbahaya daripada kebodohan, ucap Bulina dengan senyum datar. Wulan pingsan. Saat terbangun, ia sudah di kamarnya. Ia segera pergi ke kamar Nia, tapi semua barang Nia hilang. Nama Nia seolah tak pernah ada. Teman-teman kos mengaku tidak mengenalnya. Kenapa Wulan dibiarkan hidup? Entah. Mungkin Bulina sengaja membiarkannya hidup dalam ketakutan. Atau, mungkin Wulan sedang disiapkan menjadi tumbal berikutnya. Beberapa hari kemudian, Wulan meninggalkan Surabaya. Tapi kisah kosan putih dan rumah makan merah terus menghantuinya. Ia tahu, selama rumah makan itu masih buka dan kos itu tetap penuh, akan selalu ada korban baru. Dan harga dari kesuksesan Bulina adalah nyawa.